Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Fa'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan. Ada masanya di mana kita perlu belajar hukum, yakni fikih, baik untuk ibadah kita, untuk muamalah kita, maupun untuk muasyarah, muanak-munakah kita. Karena sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa lepas daripada hukum-hukum, tidak lepas daripada syariat yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Tetapi bersamaan dengan hukum-hukum fikih yang senantiasa kita pelajari di masjid ini, berarti ada waktu dan hari dan ahadnya tersendiri. Di hari ini, hari ahad kedua, kita tidak membahas tentang hukum fikih, tetapi kita belajar sesuatu yang lain, di mana ilmu begitu luas. Maka di antara ilmu yang perlu kita belajari adalah ilmu suluk, ilmu jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni ilmu fikih juga merupakan jalan, ya, tetapi itu adalah merupakan untuk pengetahuan syarat rukun dari sebuah ibadah. Sedangkan ilmu yang dibahas dalam kitab Ihya Ulumuddin, meskipun di dalamnya mencakupi tentang ilmu syariat hukum, tetapi lebih cenderung kepada suluk, yakni jalan yang menunjukkan kepada kita agar kita lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memanglah benar jika dulu orang-orang tua kita mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin dikaji di kelas akhir, bukan di kelas awal. Di kelas awal anak-anak lebih cenderung mempelajari bahasa, kaidah bahasa, kemudian hukum fikih dasar, dan sampai takmiliyat sempurna. Ujungnya nanti kepada ilmu hadis yang merupakan dalil sumber dari fikih dan juga tafsir. Tetapi kemudian ilmu tasawuf pun diberikan kepada mereka di tingkat akhir, agar ilmu yang selama ini mereka pelajari tentang hukum tidak sekedar untuk pengetahuan semata, tetapi membawa mereka kepada Allah Ta'ala. Rasanya meskipun kita bukan santri, tapi kita sudah mbahnya santri sekarang mah, ya, mbahnya santri, jadi sudah sangat layak untuk belajar tasawuf, Bapak, ya. Dan tasawuf nanti kita akan lihat bukan seperti yang dibayangin dan disampaikan oleh sebagian orang, di mana tasawuf itu sufi itu gila gitu, ya. Sufi itu hilang akal, melayang. Sufi itu harus jadab sehingga dia tidak terlihat sholatnya. Kalau ditanya di mana sholatnya, ke Mekah begitu katanya. Jumatan dia nggak kelihatan, tiba-tiba datang lagi katanya baru datang dari Mekah. Sufi bukan begitu. Sufi adalah tasawuf, jalan yang dipilih oleh orang-orang yang ingin dapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah dia kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, kitabnya ahli sufi, yakni orang-orang yang ingin belajar tentang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, beberapa bulan yang lalu pernah kita bahas tentang roja dan khauf, ya, di mana ini adalah kedua sayap yang harus ada dalam diri setiap orang yang beriman. Dengan sayap roja dan harapannya dia akan terbang, dengan khaufnya dia akan terbang sehingga cepat sampai kepada Allah Ta'ala. Keduanya harus ada. Seberapakah persen besar dan kecilnya roja dan khauf itu bergantung kondisi kita masing-masing. Pernah kita jelaskan, kalau kita masih muda maka khauf harus lebih besar daripada roja. Saat kita kaya, itu pun khauf harus lebih besar daripada roja. Saat kita sedang senang, bahagia, khauf pun harus lebih besar daripada roja. Tapi di saat kita sedang sakit, di saat kita sedang melarat atau dijatuh miskin, ya, maka roja harus lebih besar daripada khauf. Hadirin rahimakumullah, tetapi sudah pernah kita bahas, ada beberapa orang yang
tahu aja itu adalah roja dalam hati, tapi sebetulnya itu adalah penipuan. Dia tertipu dengan sesuatu yang dianggapnya roja, berharap, tapi ternyata itu sebuah lamunan saja. Dan beberapa kali waktu itu pun kita bahas tentang khauf yang belum selesai Bapak rahimakumullah. Dan sekarang kita akan lanjutkan tentang khauf itu karena memang pelajarannya belum selesai. Dan kenapa dulu tidak kita selesaikan sekaligus? Wallahu a'lam, secara pribadi kalau saya sendiri yang berbicara di sini merasa kalau dibahas satu bab ya, satu masalah berterusan setiap bulannya akan ada kejenuhan rasanya, itu lagi walaupun masih sambungannya tidak monoton. Maka kita selang-selingin bulan ini khauf, bulan ini roja, bulan yang ini kemudian kematian, bulan itu lagi ridho terhadap takdir dan qada Allah agar terlihat bervariasi. Nah, sekarang ketika kita bahas kembali lanjutannya, kemungkinan besar dulu yang pernah kita bahas pun sedikit lupa atau lupa beneran ini. Sedikit lupa atau udah lupa dulu ya. Jadi nggak ingat ya, nggak lupa tapi tidak ingat. Begitu. Nah, disinilah akhirnya memang butuh penyegaran. Memang manusia sifatnya dinamis Bapak ya. Jadi begitu sifat kita. Hadirin rahimakumullah, maka jika di antara kita waktu itu ada yang hadir, alhamdulillah jadi bisa mengulang pelajaran. Dan jika di antara kita belum hadir waktu itu atau belum nonton di channel video YouTube-nya, maka hari ini sedikit kita flashback sedikit saja agar nanti sambungannya bisa kita sambungkan begitu. Tentang khauf Bapak ya. Dan ini rasanya khauf jika dibahas hari ini, terutama untuk hadirin-hadirin yang sudah cukup umur di atas 30 tahun, sangat cocok. Jadi sudah saatnya kita tumbuhkan rasa khauf kepada Allah Ta'ala dengan arti yang benar, bukan dengan arti khauf yang salah, sehingga diharapkan dulu-dulu kita yang ya bingung bertanya apa sebetulnya sih yang dinamakan iman yang sebenarnya, maka iman itu sebenarnya adalah baina roja wal khauf, itu nanti jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan pelajaran yang dulu, maka flashbacknya adalah sedikit poin-poin kita sampaikan supaya kita bisa sambungkan. Pertama, Imam Ghazali rahimahullah katakan tentang khauf. Khauf atau rasa takut ya dalam bahasa Indonesiana ada sebuah ungkapan kata dari rasa sakit yang ada pada hati dan terbakarnya hati dengan sebab kecemasan, dengan sebab ketakutan, terjadinya sesuatu yang tidak dia sukai yang akan datang. Itu disebut khauf, itu aja. Kalau ada perasaan di hati takut, perasaan gelisah, perasaan tidak menentu karena sesuatu yang akan datang dan itu tidak menyukakan hati kita, itu namanya khauf. Dan kemudian Imam Ghazali rahimahullah mengatakan khauf itu sendiri nanti akan menjadi beberapa fase. Di antaranya adalah diawali dari ilmu dulu. Kalau nggak ada ilmunya nggak mungkin ada khauf Bapak ya. Kalau kita tidak tahu sesuatu, gimana kita akan takut dengan sesuatu itu, begitu kan ya. Kalau kita tahu, oh itu harimau, sifatnya harimau begini, maka muncul rasa takut. Takut itu munculnya dari ilmu dulu pasti. Kalau kita kenal Allah, siapa Allah, sifat Allah bagaimana, maka akan muncul rasa takut. Bagaimana rasa takut akan ada di hati kalau kita tidak kenal Allah Ta'ala lebih dulu dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Baru kemudian setelah itu akan sampai kepada suatu kondisi, disebut hal nanti. Dan kemudian berlanjut kepada amal. Ketika kita tahu muncul rasa takut kepada Allah, berapa besar kadar takutnya itu bergantung pengetahuan kita tentang Allah Ta'ala, akan kita dapatkan satu kondisi dan kemudian berujung kepada amal. Karena khauf yang sebenarnya adalah sesuatu yang bisa menggiring kita kepada amal. Bukan khauf namanya kalau justru ada rasa cemas takut tadi, lalu kita jadi berhenti beramal dan justru mundur ke belakang, itu bukan khauf. Itu nanti namanya putus asa. Begitu kan Bapak ya. Nah, akhirnya dimulai. Karena membahas tentang khauf ini dimulai dari ilmu dulu, maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala katakan, apa yang dimaksud dengan ilmu dalam bab khauf? Yang dimaksud dengan ilmu dalam bab khauf berarti adalah kita harus tahu lebih dulu sebab-sebab yang akan mendatangkan atau menyebabkan adanya sesuatu yang tidak kita suka tadi. Misalkan
Ada orang yang berbuat salah kepada pemerintahan, dulu kita sampaikan begitu ya, kita flashback balik lagi. Ada orang berbuat salah kepada seorang raja, dan kemudian karena salahnya tadi dia ditangkap oleh raja tersebut. Dia tertangkap, maka pastilah muncul ketakutan dalam hati dia. Takut, dan dalam hati dia masih ada harapan. Ada takut, ada harapan. Takutnya kalau dia tidak dimaafkan, maka dia pasti akan dibunuh. Harapannya, siapa tahu raja berbaik hati. Begitulah contohnya kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat salah kepada Allah Ta'ala, maka kita kemudian ketangkap oleh Allah Ta'ala, ada dua hal, kondisi. Antara berharap Allah memaafkan, atau takut Allah menghukum kita dan menyiksa kita, nggak tahu sampai berapa lama waktunya dalam siksaan Allah Ta'ala. Walakin yakunu ta'allamu qalbi bil khawf bihasbi quwwati ilmihi bil asbab al-mufdiyah ila qatlihi. Tapi nanti orang yang takut ketika salah dan tertangkap oleh raja ini, oleh pemerintah ini, tentu besar kecilnya ketakutan dia bergantung kepada ilmu dia tentang hal yang menyebabkan dia akan masuk kepada kebinasaan. Contohnya misalkan, satu, dia berbuat salah. Dia tahu kalau dia salah, itu satu ilmu sendiri. Yang kedua, dia tahu kalau rajanya sekarang, presidennya sekarang punya sifat, punya karakter pendendam, pembenci, dan bengis. Ada kan ya berkarakter pemaaf, ada raja begitu ya. Ada yang pendendam, ada yang sangat zalim. Nah, itu pun mempengaruhi nanti. Kalau dia tahu bahwa yang menangkap dia adalah raja yang sangat bengis, sangat pendendam, maka tentu ketakutannya akan semakin bertambah. Wa kaunu mahfufan, bukan hanya rajanya yang begitu, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang di sekitarnya, juga orang-orang yang sama dengki dan juga orang-orang yang pendendam, maka ketakutannya akan lebih lagi. Fal ilmu yatadhaharu hadil asbab sababali quwwatil khauf wa syiddati ta'limil qalbi. Maka begitulah Bapak, semakin dia tahu siapa yang menangkap, siapa orang-orang di sekitarnya, maka dia akan semakin takut pula kepada orang itu. Begitu pula kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah Ta'ala. Semakin kita kenal Allah, Allah itu pemaaf, ya, satu sifatnya. Tapi sifat Allah yang lain adalah Al-Jabbar. Kalau Allah tunjukkan maha perkasanya, Allah Al-Muntakim, pendendam, maka sudah. Salah satu contohnya saja, kalau Allah ingin habiskan satu kaum Ad habis semuanya, kaum Samud habis semuanya. Begitu sifat Al-Jabbar Allah, sifat intiqam Allah, pendendam Allah. Nah, semakin kita kenal dengan sifat-sifat Allah yang seperti ini, maka semakin pula kita takut jika kita berani berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, kalau terkadang rasa takut itu tumbuh karena kesalahan yang kita buat, seperti seorang manusia berbuat dosa kepada Allah, seperti seorang rakyat berbuat salah kepada pemerintahnya, maka kadang-kadang rasa takut itu bukan karena kesalahan manusia, bukan karena kesalahan kita sebagai orangnya, tetapi memang disebabkan karena memang lawannya. Seperti misalkan rasa takut itu muncul ketika kita melihat seekor harimau, rasa takut itu muncul ketika kita melihat banjir bandang, rasa takut itu muncul ketika kita lihat kebakaran. Itu semua juga ketakutan, tetapi dengan sebab yang berbeda. Kalau kita takut kepada harimau atau hewan buas yang lainnya, bukan karena kita salah berarti ya, tapi saat kita tertangkap dan kita terterkam oleh mereka, perasaan takut muncul, bukan karena kita salah, tapi karena dia yang menangkap kita memang menakutkan. Dan sifat hewan ikhtiari, kalau dia mau dia makan kita, kalau dia mau dia lepaskan kita. Ada juga rasa takut kita muncul kepada sesuatu benda atau kepada sesuatu yang lain, bukan karena kesalahan kita, tapi karena sifat alami dia, bukan ikhtiari. Sifat alami dia seperti tadi, sifat api membakar, sifat air bisa menenggelamkan. Kalau banjir datang, takutlah kita. Takut kalau saya, istri saya, anak saya, kita semua, rumah semuanya habis. Bukan karena kesalahan kita, dan bukan pula ikhtiar air, tapi memang sifat alaminya begitu. Hadirin rahimakumullah, maka ini semua disebut rasa takut dengan asbab-asbab yang berbeda. Maka begitu pula kondisi takut kita kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang di antara manusia muncul rasa takut kepada Allah karena dia kenal sifat-sifat Allah. Kenal Allah Ta'ala dan kenal sifat-sifat Allahnya. Dia tahu kalau Allah
sedang marah, maka jangankan satu kota, satu negara, satu dunia pun bisa Allah habiskan. Karena dia kenal Allah begitu, maka muncullah rasa takut dalam hatinya. Wataratan yakunu li kasratil jinayat minal abdi muqarafatil ma'asi. Terkadang rasa takut itu muncul bukan karena dia lihat sifat Allahnya, tapi karena dia memang merasa berdosa. Kita pun merasakan begitu Bapak ya. Aduh, saya salah nih, saya dosa nih. Begitu. Rasa takutnya muncul bukan karena dia melihat sifat Allahnya, tapi karena dia merasa kalau dia seorang hamba bersalah kepada Tuhannya. Wataratan yakunu bihima jami'an. Kadang-kadang dua-duanya ada. Dia kenal Allah dan sifatnya dan dia merasa bersalah, akhirnya pun dia takut. Jadi ada hamba yang tidak berdosa tapi tetap takut kepada Allah. Dia nggak berdosa seperti Rasul, para nabi, para rasul, para wali pun begitu. Seperti yang kita pernah kisahkan, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, kalau salat Isya maka satu wudhu dengan salat subuhnya. Artinya semalam suntuk tidak batal, ngapain? Ibadah. Tapi meskipun begitu bertahun-tahun, karena dia kenal Allah, takutnya masih luar biasa. Di depan Ka'bah beliau masih menengadahkan tangan dengan berkata, ya Allah, ampunkan dosa hambamu ini kalau hamba belum bisa beribadah sebagaimana yang semestinya. Ini takut ada, tapi bukan karena dosa, karena dia kenal sifat Allah. Kita ini mungkin nggak begitu kenal, tapi ada rasa takut karena merasa berdosa. Masih bagus kan ya. Ada pula dua-duanya, bertaubat berarti dia dulu dia banyak dosanya, sekarang dia taubat dan kenal sifat Allah, maka dua itu sekaligus jadi asbab takutnya dia kepada Allah. Kenal Allah dan dia juga punya banyak dosa. Makanya kadang-kadang orang yang punya dosa itu nggak buruk bagi dia, kalau memang nanti ternyata dosa itulah yang menyebabkan dia jadi dekat kepada Allah. Maka jangan dulu kita berputus asa, saya banyak dosa. Jangan dulu, ya, berpikir kita dosa salah itu bagus, tapi kalau kemudian jadi motivasi untuk kita semakin merasa rendah di hadapan orang lain dan di hadapan Allah belum seberapa, maka meningkatlah amal kita dan tumbuhlah rasa takut kita kepada Allah semakin besar, jadi bagus. Maka jangan pernah kita berpikir orang yang jauh di bawah kita amalnya, banyak dosa lebih banyak kita, dia lebih buruk daripada kita, belum tentu. Innamal a'mal bil khawatim. Karena akhir dari segala amal manusia keputusannya di akhir nanti, bukan sekarang. Wa bihasbi ma'rifatihi bi uyubi nafsihi wa ma'rifati bi jalalillahi ta'ala wa istighnaihi wa annahu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ditambah lagi, semakin kita tahu aib dan kekurangan diri kita, semakin kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam Al-Qur'an Allah katakan wa an la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah kalau berbuat tidak pernah ditanya kenapa dia buat begitu. Terserah Allah, Allah yang bikin kita, Allah yang bikin alam semesta, Allah mau buat apa kita terserah Allah. Tidak akan pernah ditanyakan kenapa Allah berbuat begitu. Wa hum yus'alun, justru kitalah yang akan ditanya. 5 kaifa. Rasul pun masih ditanya. Rasul pun ditegur oleh Allah Ta'ala. 5, kenapa kamu haramkan yang dihalalkan Allah? Begitu ya. 5 adinta lahum, kenapa kamu izinkan? Manusia masih ditegur. Kalau salah berbeda dengan syariat Allah Ta'ala, maka pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa akhwafun nas li rabbih a'rafuhum bi nafsihi. Tapi dari semua tadi, Imam Ghazali katakan, bisa kita pastikan orang yang paling takut kepada Allah, yang paling besar takutnya kepada Allah adalah orang-orang yang bisa menggabungkan semua itu tadi, yakni orang yang paling kenal dengan Tuhannya, paling kenal dengan dirinya. Maka dialah yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling kenal Allah Ta'ala mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ana akhwafukum lillah. Aku ini orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Tapi hadirin, orang yang paling takut seperti Rasul pun masih tetap tidur, begitu ya. Bukan melek sepanjang malam, masih tetap puasa dan tidak puasa, wisol siang malam nggak makan sama sekali, masih tetap nikah bukan meninggalkan nikah. Ini namanya mutasyari, orang yang masih pakai syariat. Maka jangan gunakan alasan kita suluk ingin jalan menuju Allah lalu kita tinggalkan syariat dengan mengerjakan hal-hal yang tidak dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini semua adalah sunnah Rasul. Rasul sholatnya sederhana, kan begitu ya. Ada yang dipanjangin, ada yang dipendekin. Lebih seringnya surat-surat mufassal yang dibaca.
Kalaupun dikatakan Rasul pernah baca Al-Baqarah dalam satu rakaat ditambah dengan Ali Imran misalkan begitu, itu kadang-kadang menunjukkan boleh. Nah, itu mungkin bagi Rasul jadi wajib karena untuk menunjukkan ini boleh ya dalam satu rakaat 4-5 juz sekalian misalkan begitu. Tapi itu enggak setiap hari. Hari-hari ngimamin Rasulnya adalah surat-surat yang dirasa bagi makmum adalah masih wajar. Masih wajar. Maka ketika seorang sahabi ikut sholat di belakang Rasul, pulang lagi ke masjidnya, menjadi imam di masjidnya, membaca Al-Baqarah dalam satu rakaat, ditambah Ali Imran satu rakaat, dan itu dikerjakan setiap hari, makmumnya akhirnya mengadu ke Rasul, Rasul marah. Ada apa dengan kalian ini sebetulnya? Kalian membuat orang kabur dari jamaah Isya. Baca ayat panjang-panjang satu surat penuh Al-Baqarah ditambah dengan surat yang lainnya. Tapi Rasul sedih mengerjakan, artinya kadang-kadang menunjukkan boleh, tetapi sebagai mutasyari yang pakai syariat sewajarnya. Sewajarnya. Hadirin rahimakumullah, ada orang yang tahajudnya sampai nggak kuat berdiri, begitu kan ya, diikat pakai tali. Rasul katakan, ini tali buat apa di masjid? Itu ada fulanah kalau malam sholatnya panjang sampai letih, capek, akhirnya gantung di tali. Copot talinya, nggak perlu begitu. Ini mutasyari. Jadi nggak perlu yang tidak masuk akal. Jadi kalau saya pribadi juga masih bertanya sampai detik ini, kalau ada orang yang kelihatan gila di luar begitu ya, dia wali, apa benar wali ini teh? Kok nggak sholat? Oh dia sholatnya di Mekah. Saya sampai detik ini, kalau saya santri, maaf saya jadi keluarga NU, begitu ya, tapi saya masih bingung. Kok begitu ya? Wallah, antara dia dengan Allah, dia yang tahu dengan Allah begitu ya. Tapi sebagai orang yang mutasyari pakai fikih nggak begitu. Mutasyari mah tetap sholat normal 5 waktu di masjid normal.